Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ibnu Ghazi dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya ingin membacakan sebuah buku pasar modal dari OJK untuk memenuhi tugas lembaga dan teknologi keuangan. Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Sebagai panduan, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 dan Revisit SNLKI tahun 2017 bagi lembaga jasa keuangan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu pilar dalam Revisit SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi literasi keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan mengenal jasa keuangan untuk tingkat SD kelas 4 dan 5, serta buku mengenal otoritas jasa keuangan dan industri jasa keuangan untuk tingkat SMP dan tingkat SMA kelas 10. Selanjutnya, pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset bangsa yang mandiri secara finansial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 Ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Lalu kita lanjut ke pendahuluan bab 1. Tujuan pembahasan: 1. Mengetahui sejarah pasar modal di berbagai negara di Indonesia. 2. Mengenal para pelaku pasar modal di Indonesia. 3. Memahami berbagai teori terkait praktik transaksi di pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Bagi Anda yang awam, terkadang masih tidak bisa membedakan antara pasar modal dengan pasar uang. Pasar modal merupakan instrumen investasi jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dan dari efek. Terdapat juga masyarakat yang menyamakan antara pasar modal dengan pasar komoditas atau falas yang ditawarkan oleh perusahaan pialang berjangka. Produk tersebut bukan merupakan produk pasar modal, tapi lebih termasuk ke dalam produk derivatif atau turunan. Ciri-ciri dari produk derivatif adalah penggunaan utang yang tinggi sehingga bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Demikian pula dengan resikonya. Dalam prosesnya, investasi derivatif menggunakan beberapa instrumen sebagai acuan seperti nilai tukar, indeks saham,
atau harga komoditas. Penjelasan produk derivatif juga sering menggunakan grafik harga sebagaimana dalam investasi pasar modal, sehingga sering disalahartikan. Produk derivatif diperuntukkan bagi pemain yang memiliki tingkat pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan pemilik profil yang sangat spekulatif. Bagi investor secara umum, cukup berinvestasi dalam produk pasar modal konvensional, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana, issuer. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan, return, bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Bagi emiten atau perusahaan, manfaat dari pasar modal antara lain sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk menyebarkan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku maupun investor. Mendorong laju pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah. Sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal dunia. Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia, Nusantara, sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda, Nusantara yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia, Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, dibentuk pada tahun 1602 hingga 1799. Sejak Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15, hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin erat. Rempah-rempah yang berasal dari Asia, terutama lada, menjadi komoditas utama perdagangan pada saat itu. Ketika persaingan antar pedagang memanas, mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602 atau saran Gubernur Jenderal Prince Johan Maurice van Nassau 1606 sampai 1679, 3 perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat sebagai VOC. Perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya sehingga ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Disinilah muncul share dengan surat bukti kepemilikan modal saham. Pada saat itu saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar
pasar saham Amsterdam dengan saham tunggal yaitu saham VOC. Pasar modal London memulai debutnya dari pasar terbuka outdoor market di Jalan Exchange LA. Di jalan tersebut para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham perusahaan-perusahaan perkapalan dan perdagangan Inggris. Pada tahun 1725 transaksi mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi, Jonathan's Coffee House. Perdagangan saham saat itu masih bersifat non-formal, baru setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773, administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya berubah menjadi The Stock Exchange. Pasar modal Amerika Serikat. Seperti halnya pendahulunya di Inggris, pasar modal di Amerika dimulai di luar ruangan. Pada tahun 1792, John Sutton Benjamin Jay dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon buttonwood di Castle Garden, sekarang Battery Park, dan berisi tentang aturan main, regulasi, serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat, sehingga pasar modal yang menjadi pusat transaksi menjadi penuh sesak pada tahun 1817. Para pialang saham di New York membentuk The New York Stock dan Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi ke gedung nomor 40 di Jalan Wall Street. Pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange dan berpindah lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street hingga 2016 tetap beroperasi di lokasi tersebut. Sejarah pasar modal di Indonesia. Menurut buku Effectenich yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yaitu Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdana tahun 1892. Perusahaan perkebunan kultur Mastapais Golpara di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham. 4 tahun berikutnya, 1896, harian Head Centrum dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan adalah terdaftar listed di Bursa Amsterdam. Dengan demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode ini belum ada bursa di Indonesia. Perkembangan pada awal abad ke-19. Sekitar awal abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang menghasilkan lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal. Akhirnya, Amsterdam's Effectenbeurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging voor de Effectenhandel dan langsung memulai perdagangan di tingkat Asia. Bursa Batavia ini merupakan yang keempat. Pada awalnya, bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan dan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Tahun 1914, bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I.
namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah F.A. Dunlop & Co., F.A. Gieselman, dan Step-Up, F.A. V. Van Velsen, F.A. Beukert & Cup, dan Encoster. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah F.A. Dunlop & Co., F.A. Gieselman, dan Step-Up, F.A. Monat & Co., Va Companion & Co., serta Va PH Souters & Co. Nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1.400.000.000 jika diindeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982. Nilainya adalah kurang lebih 7 triliun yang berasal dari 250 jenis efek. Periode ini berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II. Keadaan yang semakin memburuk membuat bursa efek Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh bursa efek Jakarta pada tanggal 23 Desember 1940. Bursa efek Jakarta kembali aktif, namun dikarenakan terjadinya Perang Dunia II, hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan bursa efek Jakarta kembali ditutup. Bab 2. Mengenal produk dan mekanisme transaksi pasar modal. Mengenal produk pasar modal. Klasifikasi produk pasar modal. Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung yaitu saham dan obligasi, dan produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung yaitu melalui reksadana. Kemudian seiring dengan perkembangan produk tersebut mengalami perkembangan sehingga muncul produk derivatif, variasi, dan produk hybrid yang memiliki gabungan-gabungan karakteristik tersebut. Secara umum, klasifikasi produk pasar modal dengan investasi langsung dapat dibagi menjadi sebagai berikut.